kembali membahas materi pertemuan 9 hingga pertemuan 15 mata kuliah komunikasi bisnis digital dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Berikut cuplikan. Materi pertama yaitu keterampilan presentasi bisnis. Keterampilan presentasi bisnis merupakan kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas, meyakinkan, dan memotivasi audiens dalam konteks bisnis. Keterampilan ini sangat penting dalam dunia bisnis karena dapat mempengaruhi citra perusahaan, memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, dan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis. Keterampilan presentasi bisnis memiliki peran krusial dalam sukseskan individu maupun perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keterampilan ini sangat penting. Yang pertama ada komunikasi ide dan informasi. Yang kedua, membangun citra profesional. Pengaruh dalam mengambil keputusan, mendukung proses penjualan, meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, memotivasi tim, menyampaikan visi dan misi perusahaan, mengatasi tantangan komunikasi, daya saing di pasar kerja, peningkatan kesempatan bisnis. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis adalah kunci untuk menarik perhatian audiens, menyampaikan pesan dengan jelas, melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens dan mencapai tujuan presentasi. Struktur presentasi, pendahuluan, latar belakang atau konteks, tujuan bisnis atau proyek, analisis pasar atau lingkungan bisnis, strategi dan rencana pelaksanaan, risiko dan mitigasi, terima kasih dan penutupan. Teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Yang pertama ada kenali audiens Anda, menciptakan koneksi emosional, gunakan bahasa positif dan kuat, gunakan teknik kepemimpinan pikiran, dorong interaksi, sesuaikan pesan dan nilai audiens, berikan bukti dan data yang kuat, gunakan teknik visual yang kuat, menggunakan strategi kekuatan kata atau powerful word strangers, berikan sosial untuk masalah, gunakan seni berbicara dengan suara dan intonasi yang efektif, buat panggilan aksi yang kelar, praktikkan dan evaluasi. Penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis. Penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis dapat meningkatkan daya ingat audiens dan mempengaruhi mereka dengan lebih baik. Beberapa media yang sering digunakan dalam presentasi visual antara lain adalah slide presentasi, video, gambar, grafik, dan media sosial. Penggunaan media visual seperti slide presentasi dapat membantu dalam mengatur urutan informasi dan meningkatkan daya tarik presentasi. Mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Yang pertama ada persiapkan diri Anda dengan baik, latihan, bernapas dengan tenang, ubah pola pikir, visualisasikan keberhasilan, fokus pada audiens, jangan anggap gugup sebagai musuh, jangan mencari kesempurnaan, hindari stimulan, kafein atau gula berlebih, kenali lingkungan presentasi, minta umpan balik setelah presentasi, berbicara dengan pelan dan jelas. Menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional memerlukan persiapan yang matang, pengetahuan yang cukup, sikap yang positif, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat presentasi yang efektif. Nah, segitu dulu untuk materi ini. Kita lanjut materi selanjutnya. Materi selanjutnya ialah komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan melalui media tertentu yang efisien untuk memberikan pengertian atau mempengaruhi komunikan sehingga mengalami perubahan tingkah laku yang sesuai. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi yang efektif menjadi kunci kesuksesan dalam lingkungan bisnis, baik dalam hubungan internal maupun eksternal. Pengertian komunikasi interpersonal.
Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih dan biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Komunikasi interpersonal seringkali terjadi secara tatap muka, bersifat langsung, dan menghasilkan umpan balik atau feedback. Komunikasi interpersonal menurut para ahli. Menurut Erwin Pace, komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antar dua orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi interpersonal ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya. Pada dasarnya, komunikasi interpersonal terdiri dari dua komponen utama, yaitu pengirim dan penerima. Menurut Dean Barnold, komunikasi interpersonal adalah pertemuan dua orang atau lebih yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Komunikasi interpersonal memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya. Ciri-ciri komunikasi interpersonal yaitu bersifat spontan, umpan balik tinggi, arus pesan dua arah. Efektivitas komunikasi interpersonal. Efektivitas komunikasi interpersonal dapat dilihat dari sejumlah karakteristik dan kualitas. Menurut penelitian, efektivitas komunikasi interpersonal terjadi ketika dua individu atau lebih sedang berinteraksi mencapai pengertian atau persepsi terhadap suatu yang sama, yang pada akhirnya akan berlangsung dalam suasana yang menyenangkan. Beberapa kualitas umum yang mendukung efektivitas komunikasi interpersonal antara lain adalah keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan. Selain itu, komunikasi interpersonal dikatakan efektif jika pesan yang diterima dan dimengerti sama, baik secara verbal maupun nonverbal. Pengertian kelompok. Kelompok dapat didefinisikan sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi, memiliki kesadaran akan keanggotaan, dan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok dapat terbentuk secara alami dan spontan, secara memiliki beragam jenis seperti kelompok formal dan informal. Klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kumpulan individu yang terbentuk secara alami dan spontan seperti keluarga dan teman sekolah. Kelompok sekunder ialah kumpulan individu yang terbentuk secara tertulis dan terstruktur seperti kelompok kerja dan kelompok belajar. Bentuk-bentuk komunikasi kelompok ada dua, yaitu komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil terjadi antar 3 orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok besar melibatkan sejumlah anggota yang lebih banyak. Fungsi komunikasi kelompok yaitu fungsi hubungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi persuasi, fungsi pemecahan masalah dan pembuat keputusan, dan yang terakhir fungsi terapi. Untuk materi ini segini dulu, kita lanjut di materi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk materi negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses interaktif yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pandangan berbeda, namun berupaya mencapai kesepakatan bersama dengan cara saling bertukar suatu hal yang dimiliki masing-masing. Tujuan dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama atas suatu hal yang diperdebatkan. Selain itu, negosiasi juga memiliki beberapa tujuan lainnya seperti mengurangi porsi konflik dan perbedaan, mengarah pada tujuan praktis, menghindari kerugian, dan memperluas jaringan bisnis. Faktor yang mempengaruhi negosiasi yaitu kesediaan dari semua pihak dalam berkompromi dengan pihak lainnya, tidak adanya pihak yang akan dirugikan, kesepakatan yang ingin dicapai, komunikasi yang baik. Teknik dalam bernegosiasi terbagi beberapa jenis, yaitu teknik tawar-menawar, teknik komunikasi, teknik kompromi, teknik penawaran, teknik persuasi. Untuk materi negosiasi kita cukupkan sampai di sini, kita lanjut materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu etika dalam komunikasi bisnis. Etika adalah nilai moral atau norma yang menjadi pedoman bagi suatu individu atau kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Secara linguistik, kata etika berasal dari kata Yunani
Etos yang berarti timbul dari kebiasaan. Secara umum, etika adalah aturan, norma, kaidah, atau prosedur yang bisa digunakan individu sebagai pedoman atau prinsip dalam melakukan perbuatan. Peran etika. Etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujud kesejahteraan sosial dan ketertiban. Macam-macam etika, yaitu etika umum. Etika umum berkaitan dengan kondisi dasar etika perilaku manusia. Ada etika khusus. Etika khusus yaitu meliputi etika pribadi atau etika sosial. Etika deskriptif mencakup perilaku dan sikap individu serta nilai yang dikejar. Etika normatif yaitu etika yang berusaha menentukan perilaku, perbuatan, dan sikap ideal yang seharusnya dimiliki setiap individu. Yang terakhir ada etika profesional, etika yang harus dipatuhi sebagai anggota profesional suatu bidang seperti wartawan, dokter, atau pengacara. Contoh penerapan dari etika bisnis yaitu menyebutkan nama klien dengan baik, hadir tepat waktu saat janji temu, berdiri saat berkenalan, tidak segan mengucapkan terima kasih, membayar tagihan rapat. Manfaat etika dalam bisnis. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan dengan klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar. Untuk materi etika kita sampaikan di sini. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Dan materi terakhir yaitu teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital dalam komunikasi mencakup berbagai macam hal seperti penggunaan email, pesan instan, media sosial, video konferensi, dan lain-lain. Teknologi digital memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses dari mana saja. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan penggunaan data dan analisis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan memahami perilaku konsumen. Situs jejaring sosial. Beberapa situs jejaring sosial yang populer saat ini yaitu ada Facebook, dikenal sebagai salah satu jenis jejaring sosial terbesar di dunia. Twitter, platform microblogging yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pemikiran dan informasi singkat. LinkedIn berfokus pada jaringan profesional dan kesempatan kerja. Instagram yaitu terkenal dengan berbagai foto dan video. Pinterest berfokus pada berbagi gambar dan menemukan ide melalui gambar. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yaitu yang pertama ada otomatisasi kantor, selanjutnya berbagi informasi dengan karyawan, bertukar informasi, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai, menjalin kerjasama atau berkolaborasi, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, menghemat biaya, memudahkan akses informasi dan komunikasi, berinteraksi dengan konsumen. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas kinerja, meningkatkan akses informasi, meningkatkan daya saing, meningkatkan eksistensi produk. Kelebihan dan kekurangan teknologi digital. Kelebihannya yaitu biaya lebih rendah, keandalan dan stabilitas, akses dan pemindahan data, fleksibilitas, efisiensi jaringan. Kekurangannya ialah ketergantungan, kurangnya keamanan, kurangnya keterampilan, keterbatasan akses, kurangnya interaksi manusia. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.